yang dapat Anda simpulkan tentang struktur penduduk pada data tersebut? Secara keseluruhan, struktur penduduk pada data tersebut menunjukkan karakteristik yang cenderung menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, perlu adanya perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan demografi di masa depan. Catatannya, Dinamika struktur penduduk bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan gaya hidup dapat memengaruhi perubahan struktur penduduk. Konteks wilayahnya, struktur penduduk yang ideal berbeda-beda untuk setiap wilayah dan negara. Faktor-faktor seperti tingkat pembangunan, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi struktur penduduk. Apa saja implikasi dari struktur penduduk seperti ini terhadap pembangunan suatu negara? Struktur penduduk memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan suatu pendidikan, kesehatan, konsumsi, dan infrastruktur. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Faktor apa saja yang mungkin menyebabkan perubahan pada struktur penduduk tersebut di masa depan? faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan struktur penduduk meliputi tingkat kelahiran dan kematian, kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana, dan peningkatan terhadap hidup, urbanisa, dan migrasi juga dapat mengaruhi komposisi usia di suatu wilayah. Bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap komposisi penduduk di kota-kota besar di Indonesia? Jelaskan dengan memberikan contoh. 1. Meningkatkan jumlah penduduk. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami lonjakan populasi karena migrasi dan daerah pedesaan. Contohnya Jakarta, yang merupakan pusat ekonomi dan pendidikan, menarik banyak pedagang yang mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. 2. Perubahan struktur usia. Kota-kota besar seringkali menarik kelompok usia produktif seperti remaja, dewasa muda. Misalnya di Jakarta, banyak lulusan universitas dari berbagai daerah yang mencari pekerjaan. Keberagaman sosial dan ekonomi. Urbanisasi juga membawa keberagaman etnis dan budaya di Jakarta. Misalnya terdapat komunikasi dari berbagai suku dan agama yang menciptakan dinamika sosial yang kompleks. 4. Perubahan ekonomi. Migrasi ke kota juga mengubah komposisi ekonomi penduduk. Banyak pendatang yang bekerja di sektor informasi seperti pedagang kaki lima atau buruh bangun. Apa saja yang dapat Anda simpulkan tentang struktur penduduk pada data tersebut? Secara keseluruhan, struktur penduduk pada data tersebut menunjukkan karakteristik yang cenderung menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun perlu adanya perencanaan yang matang untuk menghadapi tantangan demografi di masa depan. Catatan, dinamika penduduk struktur penduduk bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, dan perubahan gaya hidup dapat memengaruhi perubahan struktur penduduk. Konteks wilayah. Struktur penduduk yang ideal berbeda-beda untuk setiap wilayah dan negara. Faktor-faktor seperti tingkat pembangunan, sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi struktur penduduk. Apa saja implikasi dari struktur penduduk seperti ini terhadap pembangunan suatu negara? Struktur penduduk memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan suatu negara, memengaruhi tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, konsumsi, dan infrastruktur. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Faktor apa saja yang mungkin menyebabkan perubahan pada struktur penduduk tersebut di masa depan?
Faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan struktur penduduk meliputi tingkat kelahiran dan kematian, kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana, dan peningkatan harapan hidup. Urbanisasi dan migrasi juga dapat mempengaruhi komposisi usia di suatu wilayah. Bagaimana pengaruh urbanisasi terhadap komposisi penduduk di kota-kota besar di Indonesia? Jelaskan dengan memberikan contoh. 1. Peningkatan jumlah penduduk. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami lonjakan populasi karena migrasi dari daerah pedesaan. Contohnya Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pendidikan menarik banyak pendatang yang mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. 2. Perubahan struktur usia. Kota-kota besar seringkali menarik kelompok usia produktif seperti remaja dan dewasa muda. Misalnya di Jakarta, banyak lulusan universitas dari berbagai daerah yang mencari pekerjaan. 3. Keberagaman sosial dan ekonomi. Urbanisasi juga membawa keberagaman etnis dan budaya. Di Jakarta, misalnya terdapat komunitas dari berbagai suku dan agama yang menciptakan dinamika sosial yang kompleks. 4. Perubahan ekonomi. Migrasi ke kota juga mengubah komposisi ekonomi penduduk. Banyak pendatang-pendatang yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh bangunan. Artikel halaman 9293. A. Apa permasalahan pendudukan yang muncul dalam artikel? Jawaban. Isu kependudukan yang harus diperhatikan pada saat itu yaitu mengenai pengaruh, apalagi jika situs pengaruhan tersebut tercapai karena masalahnya pertambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pulau individu berusia produktif yang belum dimiliki pekerjaan. Mengapa permasalahan kependudukan tersebut dapat terjadi? Jawaban. Di sini akan menggambarkan faktor yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pengaruh di desa, setarum pendidikan, keterampilan, upaya dibandingkan informasi. Apa yang terjadi setelah ada permasalahan penduduk tersebut? Jelaskan. Jawaban. Pengaruh mengakibatkan banyak dampak negatif terutama terdapat perekonomian dan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, kemudian tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi rendah. Pengguuraan juga akan mengakibatkan penurunan jika daya beli masyarakat dikarenakan penurunan terdapat yang terjadi. D. Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan? Jawaban. Upaya desa dalam mencegah permasalahan di atas yaitu 1. Melakukan pembinaan. 2. Membangun instruktur. 3. Mengadakan pelatihan. Selanjutnya, desa juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat dengan usia produktif yang diberikan pelatih formal ataupun informal.